Halo teman-teman, selamat datang di Katekese Digital. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfonsus Vinko, biasa dipanggil Alfon. Saya dari Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. NIM saya 231124013 dan di sini saya tidak sendirian nih. Saya membawa teman saya. Coba silakan perkenalan diri, Mas. Saya Chandra dari prodi yang sama dengan NIM 231124057. Oke, langsung saja kali Mas ya. Hmm. Mas Chandra gimana nih kabarnya nih buat sekarang? Puji Tuhan, kabarnya luar biasa baik. Nah, tapi sebelum ini kita mau ngapain nggak, Mas? Nah, puji Tuhan ini baik-baik aja Iya, Mas iya. Chandra ya. Mas Chandra penasaran kan kita di sini mau ngapain? Nah, kita di sini tuh mau ngapain ya kira-kira ya? Nah, kira-kira mau ngapain tuh? Kayaknya seru ini. Kenapa ini kira-kira ini? Ada apa ini? Nah, kayaknya udah nggak sabar banget nih Mas Chandra. Langsung aja cekidot. Oke teman-teman, mungkin pembahasan siang kali ini agak berat ya teman-teman. Jadi mohon kesediaan hatinya, mental dan pikirannya juga. Tapi santai aja, nggak usah khawatir, nggak usah tegang karena di sini kita akan membahas sesuatu yang sedikit sensitif, yaitu tentang hak asasi manusia dengan tema memperjuangkan hak asasi manusia yang disepelekan. Nah, teman-teman penasaran ya nih tentang hal itu? Nah, karena teman-teman ini pembahasannya itu lumayan berat, jadi tanpa basa-basi langsung kita mulai pembahasannya itu sebenarnya apa sih dari tema ini begitu. Langsung Mas Vinko. Oke, oke sip. Jadi aku mau nanya dulu nih ke Mas Chandra nih, atau teman-teman deh kalau tahu. Mas Chandra tahu nggak contoh pelanggaran asasi manusia yang ada di Indonesia itu gimana Mas? Asasi manusia di Indonesia itu tentunya sangat banyak, tapi yang mungkin kita semua tahu adalah kejadian di kerusuhan 98 di mana banyak sekali aktivis-aktivis yang istilahnya ditekan oleh para aparat pemerintah sehingga itu menghalangi haknya untuk menjadi mahasiswa yang dapat bersuara gitu. Bahkan banyak dari aktivis yang mungkin diculik atau mungkin dihilangkan itu sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang cukup berat. Selain itu banyak lagi konflik-konflik keagamaan, konflik-konflik suku, kemudian konflik-konflik lainnya. Bahkan ada konflik yang terkenal juga yaitu G30 PKI yang tentunya merenggut nyawa para jenderal yang pasti itu adalah pelanggaran HAM yang sangat-sangat berat. Kira-kira masih banyak lagi sebenarnya teman-teman, tapi yang tetap ketahui bersama adalah seperti itu. Gitu Mas. Wah, ternyata Mas Chandra ini tahu banyak sekali ya tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Keren sekali Mas Chandra, bisa banyak tahu tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Iya, dikarenakan sebuah sejarah kita tidak boleh melupakan ya kan. Karena ingat kata Bung Karno, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke. Gitu. Keren banget ya Mas Chandra nampaknya. Nah, kira-kira Mas Chandra, kalau penyelesaian kasusnya gimana nih? Berjalan dengan baik atau belum menemu jawabannya nih dari Mas Chandra sendiri? Dari banyak kasus yang sudah selesai ini ada yang masih menggantung artinya belum dapat jawaban, tapi juga ada yang sudah terselesaikan. Contohnya yang menggantung misalnya pembunuhan Munir, kasus Marsinah itu sampai sekarang masih belum terjawab dalangnya siapa, kemudian bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Bahkan sekarang pemerintah pun sudah menutup kasus itu karena sudah terlalu lama dan tidak menemukan jalan keluarnya. Itu. Ya banyak, ternyata banyak banget kasus yang sudah selesai sampai ada yang tenang dan bahkan ada yang tidak menemukan jalan keluarnya, bahkan ada sampai ditutup ya ternyata karena Betul. ya tidak ada jalan keluarnya mungkin. Tapi coba deh, dari teman-teman tahu nggak, teman-teman bisa ambil bagian loh dari membantu pelanggaran HAM ini, kayak menyelesaikan sesuatu atau memberi dukungan dari teman-teman yang merasa jadi korban atau gimana gitu. Mas Chandra tahu kan? Cara gimana tuh? Oh, saya belum paham ke sana ya. Oke teman-teman, aku kasih tahu nih caranya. Kita bisa loh ambil tindakan atau mencari keadilan, misalnya dengan mengisi petisi lewat media sosial secara online ya ini teman-teman, atau ikut serta ke lapangan dengan cara menyampaikan aspirasi, salah satunya dengan ikut demo yang menjunjung rasa hak asasi manusia yang, dan pokoknya masih banyak lagi lah teman-teman. Nah itu teman-teman, banyak banget cara-cara yang mungkin kita tidak sadari ya teman-teman. Kadang tuh kita malah tidak ngapa-ngapain dan cuma diam saja melihat semuanya itu terjadi gitu. Kita tidak ada kesadaran untuk mau
ikut andil dalam menyuarakan hak asasi manusia gitu teman-teman. Dan tentu saja kita juga bisa ambil bagian juga loh. Jadi tindakan itu sebagai pengalaman hidup dan kita lebih berani memperjuangkan hak yang disepelekan gitu teman-teman. Nah ini sebuah pemahaman baru teman-teman. Oh ya, bukannya gereja itu juga membahas tentang hak asasi juga ya mas? Apakah ada dokumennya yang nanti menjelaskan mengenai HAM itu, apakah ada dari gereja gitu? Nah ini pertanyaan bagus sekali nih teman-teman. Nah gereja ini ada namanya ajaran sosial di gereja teman-teman. Di ASG itu ada dokumen yang bernama Pacem in Terris. Ini membahas tentang hak asasi manusia. Nah teman-teman mau dengerin penjelasannya nggak nih? Gimana Mas Chandra? Nah, jadi itu pembahasannya apa sih mas dari dokumen gereja itu? Nah jadi dari dokumen ini tuh dijelaskan bahwa dalam artikel 9 ada hak dan kewajiban yang ada dari saat sebelum kita lahir dan lahir, itu hak yang bersifat universal nih dan tidak boleh dilanggar, dalam artian bahwa hak itu adalah hak semua orang yang tidak boleh diganggu gugat. Seperti itu Mas Vincent. Wah, berarti dari awal kita lahir pun kita mempunyai berbagai hak yang tidak boleh diganggu gugat atau diintervensi oleh orang lain. Bener banget Mas Chandra. Nah di artikel 11 ini ada juga di artikel 11, 13 dan juga 14 itu ada penjelasan tentang hak-hak untuk hidup, hak-hak untuk melanjutkan pendidikan, dan hak untuk ikut beragama dimanapun kepercayaan kita. Tapi kita di sini mau sedikit mendalam nih tentang kebebasan beragama di artikel 14. Kenapa itu? Kalau kita boleh dan punya hak yang banyak banget, terkhusus orang muda, untuk bisa memeluk agama dan keyakinan kita punya secara bebas tanpa takut untuk dihakimi. Oh ya, berarti dari penjelasan tadi setiap manusia itu mempunyai hak yang sangat banyak untuk hidup berdasarkan apa yang dijelaskan tadi ya? Bener banget Mas Chandra. Itu merupakan beberapa hak yang kita punya dan hak itu bisa kita dapat dimanapun, karena gereja pun juga mendukung penuh hak-hak yang kita jalani untuk hidup kita Mas Chandra. Nah, berarti ada nggak sih contoh kasus yang selain yang saya sebutkan tadi di awal yang beneran terjadi di dunia nyata tuh ada nggak? Pas banget nih, aku juga punya salah satu pengalaman hidup yang pernah aku alami di sebuah gereja. Jadi Mas Chandra, ini mungkin saya nggak menyebutkan daerahnya karena ini mungkin terlalu sensitif ya Mas Chandra. Boleh. Tapi salah di provinsi saya itu tentang penolakan pembangunan gereja Mas Chandra. Jadi di salah satu daerah di provinsi saya, yang saya tidak bisa menyebutkan daerahnya itu di mana karena cukup krusial sekali jika saya sebutkan, itu ada umat beragama Kristen itu mendirikan sebuah gereja, tapi itu mengalami penolakan penuh dari warga sekitarnya Mas Chandra. Sampai umat agama Kristen itu harus mendirikan ruko atau mendirikan ruko nih sudah dirikan malahan mengalih fungsikan ruko lebih kepada yang seharusnya untuk berjualan, itu pemiliknya merelakan tempat dagangnya tersebut dialihkan menjadi sebuah gereja. Demi ya kan kita punya hak kebebasan untuk beragama nih yang sesuai dijelaskan di Pacem in Terris tadi, dan khususnya di artikel 14 tadi. Karena penolakan itu sampai terdapat banner kami menolak pendirian gereja ini di daerah ini, kami menolak penuh gitu. Sampai ruko itu dijadikan sebuah tempat ibadah, dan suatu saat ketika ruko itu ketahuan bahwa ruko itu dialihfungsikan, itu benar-benar dibubarkan Mas. Tempat ibadahnya benar-benar dibubarkan ketika mereka sedang beribadah Mas. Dan itu menurut saya sangat tidak menjunjung hak asasi manusia sekali, karena kita kan manusia mempunyai hak kebebasan untuk beragama. Nah sampai karena umat itu bingung nih mau beribadah di mana, rumah yang seharusnya untuk bentuk beribadah segala macam itu dijadikan tempat ibadah Mas. Jadi pemilik rumahnya tuh merelakan rumah tersebut setiap minggu untuk dijadikan tempat beribadah di agama Kristen tersebut Mas. Oke Mas, dari ketika sudah ketahuan nih Mas, ternyata ruko itu kan sudah dibongkar dan sudah beralih tempat ibadahnya ke rumah-rumah biasa. Tapi itu nggak berakhir di situ juga Mas, itu belum selesai masalahnya. Ketika
sudah ruko sudah dibongkar, bahkan sudah hampir dibakar waktu itu ketika tidak mau membubarkan secara paksa. Itu ketika tahu umat-umat itu beribadah lagi di rumah-rumah biasa, itu mendapatkan protes lagi mas. Protes berupa benar-benar kayak satu kampung, hampir satu kampung itu benar-benar mendatangi rumah tersebut, melakukan protes, kami menolak peribadatan agama Kristen di daerah ini. Dengan ya saya tidak tahu apa motivasinya, tapi yang jelas itu sangat-sangat melanggar hak kita sebagai manusia untuk beribadah secara bebas kan mas. Nah, ketika itu ibadah dibubarkan secara paksa, bahkan ada yang sampai membawa senjata tajam mas di situ. Saya juga kaget ketika melihat kejadian itu, dan akhirnya mereka ya berujung dibawa ke polsek terdekat dan menyelesaikan masalahnya. Dan saya tidak tahu itu penyelesaiannya di mana. Yang jelas sekarang umat Kristen tersebut itu sudah mendapatkan tempat untuk beribadah. Bukan hanya umat Kristen mas sebenarnya yang terjadi di situ. Sebenarnya umat Katolik seperti kita juga sempat mengalami penolakan keras di daerah situ mas. Dan saya juga sudah kaget gimana nih ceritanya kok bisa seperti ini gitu. Sebenarnya nggak hanya umat Kristen dan umat Katolik saja, banyak yang mendapatkan penolakan ibadah di daerah tersebut itu mas. Kira-kira Mas Chandra paham nggak nih tentang apa yang saya cerita ini tentang pelanggaran HAM yang terjadi di daerah saya ini? Paham sih mas, berarti kan yang dapat kita simpulkan itu adalah ternyata pelanggaran HAM khususnya dalam beragama itu tidak hanya di masa lampau, tetapi tahun-tahun belakangan ini pun ada pelanggaran HAM yang mengenai agama, mengenai persekusi ibadah. Itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan sila Pancasila yang pertama kan, Tuhan Yang Maha Esa itu. Jadi adanya penyelewengan maksudnya tidak sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk dengan melanggar HAM itu tadi sendiri. Bener banget mas. Nah, dan apa yang dilakukan pastor paroki dan umat terhadap berita pelanggaran hak asasi tersebut mas? Kalau misalnya nih di daerah mas tersendiri pernah terjadi penolakan ibadah seperti itu nggak mas? Nggak pernah sih, Tuhan nggak ada penolakan ibadah sih. Tapi kalau misalnya mas pernah membaca berita tentang pelanggaran HAM atau pernah membaca artikel tentang penolakan gereja Katolik tuh, Mas Chandra pasti pernah kan? Pernah. Nah, yang dilakukan oleh umat paroki atau pastor paroki atau umat setempat itu gimana mas kalau yang Mas Chandra baca di situ? Kalau yang dari saya baca sih pastinya ada mediasi ya antara umat Katolik dengan umat setempat mengenai perizinan melakukan ibadah. Kemudian ada pastor paroki yang ikut mediasi, kemudian nanti menyelesaikan dengan pihak aparat setempat atau pihak yang berwajib sekitar situ gitu. Nantinya ada jalan keluar untuk ya mereka nanti ada kesempatan untuk beribadah di situ, ada kesepakatan yang sudah dibicarakan gitu. Oke mas, ini aku mau kasih sedikit penjelasan nih tentang cerita pengalaman yang saya alami dan mungkin yang pengalaman Mas Chandra ceritakan tadi, bahwa hak yang dilanggar itu hak untuk beragama. Dari dokumen yang sudah kita baca, kalau kita punya hak itu untuk memeluk agama yang kita mau yakinin, dan dari cerita tadi itu benar-benar membuat hak umat manusia beribadah tentang hidup, tentang menjadi nggak nyaman gitu mas. Hidup itu nggak nyaman gitu. Dan yang dilakukan mungkin dari pastor paroki atau umat tadi itu sudah menegaskan cara damai dan tetap berdiam diri dan banyak berdoa bersama dengan umat-umat lainnya. Gimana mas penjelasan tadi itu? Itu adalah sebuah menarik ya, karena dengan relevan dengan keadaan dan kondisi kita di Indonesia pada saat ini gitu. Ya. Nah, di sini kita juga sama-sama belajar dari kisah penolakan pembangunan gedung gereja. Ini terus menghargai hak beragama lah, dan berusaha untuk mencari kedamaian di tengah-tengah umat beragama. Seperti itu mas. Dan ya teman-teman, tadi kita sudah membahas hak asasi manusia dan kayaknya ini sudah waktunya kita berpisah mas. Wah, langsung cepat sekali, ini masih banyak yang harus dibahas ini harusnya. Ya sudah dulu deh mas ya, mungkin kapan-kapan kita bahas topik ini lagi. Kapan lagi ada kesempatan lah ya. Ini topiknya sangat seru sekali sebenarnya. Betul. Makanya ditunggu ya teman-teman untuk konten selanjutnya. Dan mungkin terima kasih untuk Mas Chandra sudah mau hadir di podcast ini. Dan oke teman-teman, pembahasan hari ini tentang hak asasi manusia
Dan semoga apa yang telah disampaikan pada konten ini bisa memberikan pengetahuan untuk teman-teman dan mendengarkan ya. Ya, sampai lupa dan sampai jumpa lagi ya semuanya, dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan. Oke Mas Chandra. Iya, terima kasih teman-teman.